ke musim Klewe. Kita sudah sampai di musim Klewe. Ayo kita masuk, ya peninggalannya. Nah, ini ada pecahan keramik Tiongkok Juji atau Pir atau Rangkong. Nah, di sini ada koin PVC atau benda, terus jadinya itu pusaka temuan, terus ini adalah koin gunung. Selanjutnya kita akan ke UMKM Batik. Ayo. Nah, ini kita sudah sampai di UMKM Batik. Dan ini ada orang yang membatik, teman-teman. Bagus banget teman-teman batiknya. Oke, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Sekarang aku mau pulang ke sekolah. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah penampilan dari vlog nomor pertama. Silakan sekarang mau mempresentasikan. Perlu diputar videonya? Tidak? Ya, silakan. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru Pembimbing dan teman-teman saya yang saya sayangi. Sebelumnya saya berterima kasih atas waktu dan kesempatan saya untuk mempresentasikan vlog saya pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Zaura Dina Zaidazia. Saya siswa kelas 8 dari MTS Suryatul Ilmi. Baik, di sini saya akan menceritakan aktivitas saya dari berangkat ke sekolah hingga pulang ke rumah. Jadi, saya berangkat sekolah pukul 7. Sampai ke sekolah pukul 7:15. Setelah berangkat ke sekolah, saya dan teman-teman saya dan Bapak Ibu guru melaksanakan sholat duha agar kita senantiasa didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melakukan sholat duha, saya dan teman-teman saya lakukan khatmil Quran dan bertujuan agar kita menjadi generasi Quran. Setelah kegiatan pagi dilakukan, selanjutnya kita masuk ke kelasnya masing-masing. Kebetulan kelas saya materinya bahasa Inggris dengan misi. Materinya adalah tentang daily conversation in school. Setelah pembelajaran pertama, kita masuk ke pembelajaran kedua. Pembelajaran kedua kita melakukan study trip ke beberapa macam tempat agar kita mendapat pengetahuan yang baru dan ilmu-ilmu yang baru. Lokasi yang pertama, kita ke makam Raden Ayu Putri, terletak di Terong Wetan. Makam Raden Ayu Putri adalah anak dari Adipati Terong. Dari cerita sejarah yang diceritakan oleh narasumber bahwa Raden Ayu Putri adalah orang yang gemar menanam bunga dan dibagikan ke kaum hawa. Tiba-tiba Raden Ayu Putri dikabarkan hamil di luar nikah. Sampai-sampai ayahnya menghukum mati. Tapi Raden Ayu Putri tidak melakukan hal buruk itu. Dan Raden Ayu Putri bersumpah bahwa dia jika dibunuh maka ia akan mengeluarkan darah putih yang berbau wangi. Ternyata Raden Ayu Putri benar. Raden Ayu Putri pun mengeluarkan darah putih yang berbau wangi. Nah, Raden Ayu Putri terbukti bahwa ia tidak bersalah. Setelah kita melakukan Raden Ayu Putri, kita ke
Museum Kerewen. Museum Kerewen tidak kalah jauh dengan Kabupaten Ayu Putri. Museum Kerewen dibangun pada tahun 2020 pada awal Covid, teman-teman. Museum Kerewen dinamakan karena di sana hanya ada ornamen yang terpecah-pecah, tidak ada yang utuh. Di sana ada berbagai macam peninggalan-peninggalan. Contohnya ada benda-benda kuno, uang-uang kuno, dan serpihan-serpihan keramik. Kenapa Mas aja? Selanjutnya kita ke lokasi ketiga, yakni UMKM Batik, yaitu di Rumah Karya Batik Tulis Terung Wetan. Di sana ada berbagai macam batik-batik. Saya dan teman-teman melihat langsung cara membatiknya. Cara pembuatan batik ada 1 bulan per lembarnya dan terjual sampai 1,5 juta per lembar. Baik, dari perjalanan kita yang kita lewati, demikian. Terima kasih. Semoga teman-teman yang menonton vlog saya senang-senang melihatnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Dewan Juri. Saya kira di nomor urut peserta 1 ini sudah ada bakat untuk jadi vlogger. Kita apresiasi dengan tepuk tangan ya. Pertanyaan yang akan saya tanyakan, ini kan tadi belum disebutkan judulnya. Kalau menurut saudara judul dari vlog jenengan ini apa? Dan apa alasan memilih judul tersebut? Udah saja. Terima kasih. Vlog saya berjudul tentang perjalanan sekolah yang sangat seru. Karena perjalanan kita seru karena ada study tripnya, dan itu membuat saya dan teman-teman sangat senang. Sudah. Baik, terima kasih untuk peserta nomor urut 1 ya. Nah, ini tadi kan sudah menayangkan vlognya, kemudian mempresentasikan apa saja yang ada di dalam vlog itu ya. Kira-kira saya mau tanya, kalau misalnya sebagai orang awam, tahu ya orang awam, jadi masih belum mengetahui yang dipresentasikan, yang kamu presentasikan tadi itu apa, misalnya kita nggak tahu itu, kemudian kita hanya menonton vlog kamu. Misalnya saya kan misalnya saya nggak tahu presentasi kamu, saya hanya nonton vlog kamu saja. Kira-kira amanat atau pesan yang disampaikan dari vlog kamu itu kira-kira apa kalau misalnya ada orang lain yang menonton vlog itu? Kita belajar bukan hanya di kelas, tapi kita bisa belajar ilmu-ilmu yang baru di luar kelas. Contohnya di Terung Wetan kan ada banyak sejarah-sejarahnya. Jadi belajar jangan di kelas, Jadi belajar bukan hanya di kelas, tapi belajar bisa juga di luar kelas. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih untuk peserta nomor undi pertama. Selanjutnya kita pergi ke peserta nomor undi 2. Silakan maju ke depan. Dan mohon maaf nanti saat presentasi dilarang menyebutkan asal sekolahnya ya. Misalkan saya Hilmi dari sekolah apa, tidak boleh. Saya Hilmi dari nomor tampil atau nomor undi 3 misalkan. Nanti gitu ya. Baik, silakan nomor video nomor uji 2 diputar dulu. Setelah itu nanti adiknya mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kata kalian semoga selalu ya. Namakan nama Pimpin. Aku merupakan salah satu siswi di Madrasah Sanawiyah Hasyimiyah Syadid Sukabumi. Pada video kali ini, aku mau share ke kalian tentang satu lembaga yang cukup populer di Indonesia, yaitu madrasah. Madrasah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang pada ilmu agama sejak dulu. Pada dasarnya, madrasah memiliki kurikulum yang sama seperti sekolah umum, yaitu berbagai matematika, sains, bahasa, dan lain sebagainya. Namun, madrasah memiliki pelajaran khusus yang tidak dimiliki sekolah umum, yaitu pelajaran fikih, pelajaran Islam, pelajaran hadis, dan yang lainnya. Sehingga di madrasah ditekankan pada kebetulan anak-anak kali. Keren ya. Aku mau cerita sedikit nih. Madrasah, sekali dari pikiran sekolah di madrasah deh. Anak madrasah itu ya, anaknya nakal-nakal, belajarnya pun gak baik. Kalau di swasta, gak banget deh. Aku nuntutnya, gak ada aku menemukan jawabannya. Justru, dengan pembelajaran agama yang berjalan di madrasah secara otomatis, hal ini akan menjadi kita untuk mempunyai arah sekali. Dan bukan saja, kalau di madrasah, kita dibiasakan untuk sama-sama baik guru, disebutkan aturan, serta biasanya spiritualnya, juga bersama, jamaah, dan lain sebagainya. Madrasah juga bersifat seperti yang kalian bayangkan kok. Yuk, kita lihat bagaimana madrasahnya. Di madrasah, kita juga menggunakan teknologi pembelajaran yang lengkap, seperti laptop ini, bahasa, IPA, dan perpustakaan yang lainnya. Belajar di madrasah, selalu harus mengamalkan bahwa kita juga disiapkan agar bisa bersaing di daerah saat ini. Jadi, kalau dibilang madrasah ekonominya nakal dan kolot, jangan dong. Buktinya banyak yang madrasah berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik, seperti seni dan olahraga. Minimal dari madrasah kita mempunyai basic agama yang kuat lah ya, sehingga ikut kepada baik-baik kok. Ya, itu aja dari aku. Kurang lebihnya, mohon maaf. Kalau sekali like, kalau suka subscribe. Ayo belajar di madrasah, madrasah menjadi prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan juri yang saya hormati dan para hadirin sekalian yang berbahagia. Baiklah, perkenalkan nama saya Febri Devenia Putri. Saya di sini akan mempresentasikan vlog-vlog yang sudah saya buat seminggu yang lalu. Vlog yang saya buat berjudul Pandangan Masyarakat Terhadap Madrasah. Ada beberapa alasan mengapa saya menyampaikan pesan tersebut ke dalam vlog saya. Yang pertama, masyarakat menganggap bahwa madrasah itu pembelajarannya hanya agama saja. Dan yang kedua, anak-anak di madrasah dipandang nakal-nakal, terlebihnya di swasta. Yang ketiga, pembelajaran di madrasah nggak modern dan kuno, dan pembelajarannya itu nggak modern. Dan oleh karenanya, video saya ini menjelaskan kepada masyarakat umum agar pandangannya tidak keliru. Yang pertama,
agama. Dan yang kedua, anak-anak di madrasah itu tidak nakal-nakal karena pembelajaran agama yang dalam di madrasah akan membawa siswa-siswinya agar bisa berakhlakul karimah. Dan yang ketiga, pembelajarannya itu nggak modern. Nah, saya menjawab, pembelajarannya nggak modern itu karena apa? Di madrasah itu fasilitasnya lengkap, pembelajarannya pun juga mendukung pembelajarannya itu. Nah, mendukung pembelajaran dan mengedepankan teknologi. Dan dari ketiga hal tersebut itu semua akan membawa siswa-siswi di madrasah berprestasi dan bisa bersaing di era globalisasi seperti saat ini. Dan cukup dari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikin tetap di bawah aja. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab oleh Baik, peserta dari nomor urut 2 menayangkan vlog yang ada di sekolahnya. Tadi sudah ada judulnya ya, sudah ada judul yang disampaikan. Kemudian kalau menurut saya, ketika proses editing nanti, mungkin suara musiknya lebih agak dikecilkan daripada suara kamu. Jadi nanti ketika orang lain mendengar atau melihat atau menonton vlog kamu, supaya lebih jelas suaranya. Jadi nggak bentrok sama musiknya. Itu. Kemudian tadi kan sudah disampaikan pesan-pesan bahwasanya di madrasah itu kebanyakan orang menganggap bahwasanya anaknya itu kebanyakan nakal. Kemudian belajarnya hanya agama saja. Jadi di situ kamu mau menunjukkan bahwasanya madrasah itu sebenarnya nggak kayak gini, gitu kan? Nah, mungkin kan tadi ngomong di intronya tadi kan agak panjang durasinya. Nah, mungkin itu setelah intro itu mungkin bisa sambil ditunjukkan sebenarnya pesan yang kamu sampaikan tadi itu contoh nyatanya seperti apa, kayak gitu. Anak-anak di madrasah itu katanya nggak seluruhnya nakal. Maksudnya dari orang lain menganggap madrasah itu anak-anaknya nakal. Nah, menurut kamu enggak, ya itu contohnya seperti apa? Jadi ada menurut kamu, pendapat kamu sama sekalian dibuktikan seperti itu. Oke, yang mau saya tanyakan di sini adalah kira-kira ketika proses edit kemudian membuat video itu menggunakan alat bantu nggak kira-kira? Menggunakan aplikasi apa? Oke, menggunakan aplikasi itu. Kemudian ngevlognya pakai HP atau bagaimana? Pakai handphone. Oke, masih sama seperti pertanyaan yang pertama tadi. Kira-kira kalau misalnya orang lain menonton vlog kamu, itu kan sudah jelas ya yang disampaikan itu apa, pesan-pesannya dan seterusnya, karena kamu tadi sudah menyampaikan sendiri. Kemudian kalau pesan-pesannya sudah tersampaikan di situ, kira-kira ciri khas atau identitas apa sih sebenarnya yang ada dari vlog kamu itu? Yang membedakan dari vlog-vlog lain, bahwasanya oh vlogku ini bagus loh, kira-kira yang menjual vlog kamu itu kira-kira apa? Ya karena di vlogku itu kayak yang gembira aja, makanya jadi bagus. Yang murah senyum, semangat, yang gembira, senyum, semangat. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nervous ya? Tarik nafas dulu. Santai aja. Ini kan tadi editingnya tadi pakai aplikasi yang itu dia
ya ada banyak aplikasi kan ya di editing video. Saya juga biasanya pakai ada Adobe, ada Filmora. Nah, untuk pas proses editing itu kesulitannya apa? Saya mengeditnya itu dibantu sama pembina saya. Akan tetap apa hampir? Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tadi penampilan peserta vlog dari nomor undi 2. Selanjutnya kita langsung panggil peserta vlog dari nomor undi 3. Siapa? Nomor undi 3? Ya, silakan maju. Videonya akan diputar dulu ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Denny Putra Pamungkas dari MTS Alisandrian. Pada vlog kali ini yang bertema Ayo Belajar di Madrasah, Madrasah Mandiri Berprestasi. Apa sih madrasah itu? Kata madrasah yang berasal dari kata bahasa Arab yaitu darosa yang artinya belajar. Di Indonesia, madrasah dikhususkan sebagai sekolah yang kurikulumnya terdapat pelajaran-pelajaran tentang keislaman. Banyak sih saya mengira madrasah itu membosankan dan kurang update karena skill informasinya dibatasi, jadinya ketinggalan zaman dan kompetisi seperti di sekolah lain. Bahkan lebih parah lagi, saya sempat berpikir bahwa lulusan madrasah hanya menjadi ustadz dan ustazah. Namun faktanya justru saya dapat menyelesaikannya dengan baik. Teman-teman yang asik, bapak ibu yang berkompeten, dan lebih tepatnya banyak loh tokoh Indonesia yang lulusan madrasah, yaitu Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. 2. Dr. Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Beliau merupakan presiden keempat pada tahun 1999 sampai 2001. Hal yang membuat saya semakin bangga adalah saya dapat dengan bebas untuk berkarya, mengikuti berbagai lomba, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Dan inilah beberapa bukti bahwa madrasah ini tidak kalah dengan sekolah yang lain. Semua karena 1. Fasilitas pembelajaran dengan menggunakan IT. 2. Perpustakaan yang menunjang literasi kami. 3. Tahun ini madrasah kami terpilih menjadi besar bersama sekolah umum kejuaraan catur di tingkat Kabupaten Sidoarjo. So, jadi ayo sekolah di madrasahku. Memilih sekolah di madrasah bukanlah hal yang salah, tetapi sekolah di madrasah mampu bersaing dengan sekolah lainnya sesuai dengan visi madrasahku, membentuk siswa-siswi yang berakhlakul karimah, terampil dan unggul dalam prestasi. Sampai di sini dulu ya vlog kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Denny Putra Pamungkas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Putra Pamungkas. Saya akan mempresentasikan video vlog kami. Pada vlog kali ini bertema jadi madrasah Mandiri Berprestasi. Nge-lag.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya dan juga Pamungkas. Saya akan menerangkan tentang madrasah. Madrasah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti darosa, dan saya akan mempromosikan tentang madrasah saya. Gak apa-apa, langsung maju mbak, langsung dikasihkan sama jurinya atau ditaruh di belakang sebelah pialas itu gak apa-apa. Dari video ini yang temakan ibadah di madrasah mandiri dan investasi. Video ini yang berisi tentang sekolahan, dan saya Tetap di kamu dulu, nanti ada tanya jawab. Nanti silakan menjawab ya pertanyaan dari dewan juri sesuai dengan pertanyaannya. Monggo. Sederhana saja pertanyaan dari saya. Ini kan tadi visinya dari madrasahnya berkaitan dengan yang namanya akhlak. Tolong jangan sebutkan akhlak-akhlak yang baik di madrasah yang sudah berlangsung itu apa saja dan apa saja. melakukan sholat duha bersama, melakukan sholat bersama, dan apapun kegiatan yang bisa kita mengaji, kita habis pulang kita pulang, dan untuk kelas 8 dan kelas 9.
ditayangkan videonya. Nah, itu koreksi sedikit ya, mungkin nanti saat editing kalau bisa jangan ada delay. Delay itu jadi ada keterlambatan antara suara kamu sama gerak bibir, gerak mulut sama ininya apa namanya suara. Jadi tadi kan hampir nggak sama, sepersekian detik ada yang nggak sama antara gerakan bibir kamu sama suaranya. Jadi mungkin untuk selanjutnya kalau mau membuat video lagi diperhatikan juga. Itu. Kemudian kira-kira menurut kamu apa sih tujuan kamu vlog di sini selain ikut lomba? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pesan apa yang bisa kita dapat dari setelah kita menonton vlog kamu? Yang pertama, saya mempromosikan sekolah saya. Dan yang kedua, amanat atau pesan apa ketika orang-orang yang menonton vlog kamu itu yang bisa mereka dapat itu sebenarnya apa sih, tujuan apa yang mau kamu sampaikan? tujuannya untuk memberi perilaku baik, mencontohkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Itu tadi peserta vlog nomor undi 3. Perlu diberi pengertian karena tadi ada beberapa satu video vlog yang delay atau telat ya dari visual dengan suaranya isinya. Ya, ini hanya kendala resolusi saja. Kemarin saya yang mendownload itu lancar, tapi mungkin karena media aplikasi pembukanya dia mungkin karena resolusi videonya bagus, tapi cuma media untuk bukanya ini pakai Go. Biasanya kalau yang normal VLC mungkin. Ya, ini tadi mungkin nanti dewan juri mungkin memberikan pengertiannya. Tapi sebenarnya lancar, kan lancar. Ya itu. Selanjutnya langsung kita tampilkan peserta vlog nomor undi 4. Ya. Silakan, tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Dayatati dari LTS Negeri 2 Sidoarjo. Di sini saya akan membahas kegiatan-kegiatan ataupun program-program yang diadakan di madrasah, tepatnya di Madrasah Sanawiyah Hafizullah Sidoarjo. Jadi di LTS Negeri 2 Sidoarjo ini memiliki banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mendukung kreativitas para siswa di sini. Di semester 1 kemarin, kami melakukan banyak sekali kegiatan yang sangat menyenangkan. Pertama, ada kegiatan hemat. Di sana kami melakukan banyak sekali aktivitas, mulai dari memasak hingga pentas seni, menjelajah hutan, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan lainnya. Kegiatan kedua ada gebiar kreativitas. Gebiar kreativitas ini, anak kelas 7 melakukan bazar untuk mendukung kegiatan P5 dan kegiatan pelajaran Ramadan lil Alamin. Kelas 8 menampilkan penampilan berbasis bahasa Inggris dan kelas 9 juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti nari dan ada drama serta musik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gedisaya Artanti dari nomor undian 4. Pada Dewan Juri mohon izin menjelaskan isi vlog saya tadi. Jadi di isi vlog saya tadi menampilkan program-program ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah dengan tujuan bahwa menunjukkan madrasah itu tidak selalu menjurus ke hal-hal yang agamis, tapi juga memiliki kegiatan-kegiatan yang beragam juga. Dan kegiatan-kegiatan tersebut bisa menarik minat para siswa dan siswi sehingga mereka memiliki kemauan tersendiri atau tidak ada unsur paksaan dari guru untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dan apabila siswa dan siswi mengikuti kegiatan tersebut tanpa paksaan, pasti mereka bisa menghasilkan prestasi yang lebih maksimal di bidang yang mereka sukai. Sudah, kira itu saja yang akan saya sampaikan. Peserta dari nomor urut 4. Nervous ya? Gak apa-apa, kan juga sambil belajar ya. Jadi ketika mengikuti lomba ini juga sambil mengasah juga kemampuan dan juga kepercayaan diri kalian. Oke. Saat edit video ini dibantuin atau edit sendiri? Edit sendiri. Jadi mengumpulkan gambar-gambar, mengumpulkan video-video lalu diedit sendiri ya. Aplikasinya pakai apa? Oh, oke. Berarti pakai edit pakai HP. Oke. Menurut kamu dari beberapa peserta yang sudah tampil tadi, di nomor urut 1, 2, dan 3 kira-kira apa yang menarik dari vlog kamu? Berbeda dari madrasah lain yang sudah ditampilkan tadi. Kayak contohnya kegiatan kemah tadi atau kebiar kreativitas dan ada editor yang mungkin tujuannya berbeda-beda. Oke, jadi itu ya yang menurut kamu membedakan vlog kamu dari beberapa vlog lain karena di situ ada beberapa kegiatan yang kamu tampilkan. Oke, selain itu ada lagi? Cukup. Oke. Kira-kira kalau misalnya dikasih judul nih, seperti yang beberapa peserta tadi, kira-kira ini judul vlognya apa? Program-program meriah yang mendukung prestasi di madrasah. Program-program meriah yang mendukung prestasi di madrasah. Oke. Satu lagi pertanyaan. Program-program meriah yang mendukung prestasi di madrasah. Nah, kira-kira coba kamu sebutkan atau contohkan, bukan contohkan ya, sebutkan dan mungkin bisa nanti dijelaskan satu kegiatan dari vlog kamu itu yang mendukung dari prestasi madrasah atau program apa yang mendukung prestasi dari madrasah. Kan kalau madrasah tadi katanya identik dengan agama, kemudian sebenarnya ada beberapa hal lain yang nggak diketahui dari orang awam seperti itu. Nah, kalau menurut kamu, ketika orang lain menonton vlog kamu ini, kira-kira apa yang bisa diambil program yang menunjang prestasi dari madrasah? Satu saja coba. Yang ada di video tadi saya itu ada gebiar kreativitas. Di sana anak kelas 7 kan melakukan bazar. Anak kelas 8 menampilkan penampilan yang berbasis bahasa Inggris untuk menunjang beberapa pembelajaran di sini juga. Dan kelas 9 juga melakukan penampilan-penampilan kayak tari atau ada musik juga tadi. Nah, dengan itu kan mereka mengasah kreativitas mereka sendiri. Sehingga menurut saya kalau misal ditaruh di dunia luar, mereka sudah siap menghadapi hal lain. Mungkin akan ada di luar sana. Misalnya ada lomba yang terkait seperti lomba tari atau lomba menyanyi juga bisa, karena kemarin di kegiatan kreativitas juga ada penampilan penyanyi. Oke, berarti di madrasah ini sebenarnya juga ada beberapa yang menampilkan soft skill ya. Jadi keterampilan apa yang kamu punyai atau yang kamu bisa ditunjukkan di situ supaya nanti ketika ke jenjang selanjutnya atau berkarya di luar
sudah bisa. Seperti itu yang pesannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta nomor urut 4, saya mau tanya, di sekolah ada ekskul yang berkaitan dengan atau kegiatan yang berkaitan dengan fotografi atau videografi? Ada. Namanya apa? Ekstra jurnalis. Ekstra jurnalis. Ada ikut? Ya, saya ikut. Kalau misalkan ya suatu saat nanti saya punya anak atau adik lulus dari TK atau LK, kemudian saya bingung mau saya sekolahkan kemana ya? Kira-kira menurut jenengan, kalau misalkan saya memilih madrasah, kelebihan apa saja yang dimiliki oleh madrasah sehingga saya harus menyekolahkan ini di situ? Terima kasih. Kan di jeneng sebelumnya tadi dijelaskan kalau anak jenengan sudah masuk ke sekolah yang RA Islam. Jadi pembelajarannya antara sekolah Islam dan umum kan sudah berbeda. Jadi mungkin bisa masuk ke madrasah. Tujuan selanjutnya adalah agar pelajaran-pelajaran Islam yang sebelumnya diajarkan itu tidak terlalu tertinggal. Sehingga kalau misal lanjut ke jenjang SMA lagi, itu sudah bisa masuk yang lebih biasa, mungkin karena sudah dimantapkan di jenjang yang tengah ini SMP. Karena itu pengalaman saya juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah penampilan dari nomor urut 4. Di mohon untuk setiap peserta, setiap sesi presentasi usai pasti akan ada pertanyaan dari 2 dewan juri, ya. Masing-masing dewan juri karena wajib memberikan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita langsung menuju ke nomor urut tampil 5. Silakan. Ya. Tepuk tangan. Bunga sekuntum dari pohon talas di Sidoarjo, anak sekolah. Assalamualaikum mohon dibalas. Untuk awal vlog dengan bismillah. Halo belajar madrasah. Bunga sekuntum dari pohon talas di Sidoarjo, anak sekolah. Assalamualaikum mohon dibalas. Untuk awal vlog dengan bismillah. Halo belajar madrasah hebat dan mantap. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Altafinsya Aprilia dari Sanawiyah Al-Islamiyah. Dari vlog ini, saya akan menjelaskan ke kalian apa sih arti dari ayo belajar di madrasah madrasah mandiri berprestasi. Apa sih madrasah? Madrasah merupakan sekolah ataupun akademik yang umumnya bersumber pada agama Islam. Pada sekolah umumnya, pelajaran agama yang dijadikan satu dan biasanya disebut dengan PAI. Tetapi jika di madrasah tentunya berbeda ya. Di madrasah, pelajaran agama dijadikan menjadi beberapa, yaitu seperti fikih, akidah akhlak, Al-Quran hadis, bahasa Arab, dan sejarah kebudayaan Islam. Madrasah mandiri berprestasi merupakan moto baru untuk madrasah dan meningkatkan prestasi yang diambil oleh semua warga madrasah. Moto ini dicetuskan oleh Profesor Dr. Isom M.A.G. Adapun pembiasaan di madrasahku yaitu salat duha dan salat dulu berjamaah, membaca surat-surat pendek, membaca dosa, dan membaca surat yasin dan tahajud. Fasilitas di madrasahku yaitu komputer, perpustakaan, dan olahraga.
Ada pun juga ekstrakurikulernya diantaranya yaitu menjadi, voli, futsal, paddle, paskibra, dan lain sebagainya. Dan satu tidak kalah loh di bidang akademik maupun non akademik. Perlu kalian tahu, tahun kemarin ada 57 peserta didik yang berhasil masuk ke SMA Negeri Favorit. Dari blog ini dapat kita sampaikan bahwa memilih bersekolah di madrasah bukanlah hal yang tertinggal. Justru memilih bersekolah di madrasah adalah pilihan yang tepat karena madrasah membentuk siswa-siswi yang berakhlakul, karimah, adil, dan unggul dalam prestasi. So, tunggu apa lagi? Ayo sekolah di madrasah. Sekolah di madrasah tidak rugi loh. Di kurma di Arab Saudi. Saya Alvin Syahabilia, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alvin Syahabilia dari urut 5. Di sini saya akan mempresentasikan vlog saya yang berjudul Ayo Belajar di Madrasah, Madrasahkan Diri Berprestasi. Dari vlog ini saya akan menjelaskan apa sih madrasah itu. Madrasah merupakan sekolah ataupun akademik yang semuanya bersumber pada agama Islam. Pada sekolah umumnya, pelajaran agamanya dijadikan satu. Biasanya disebut PKI. Tapi jika di madrasah tentunya berbeda ya. Di madrasah, pelajaran agama dijadikan menjadi beberapa, yaitu seperti fikih, bahasa Arab, Al-Quran hadis, akidah Arab, dan sejarah kebudayaan. Banyak yang mengira bersekolah di madrasah itu kurang seru karena sekolah di madrasah itu tidak ada banyak kegiatan. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab dari juri. Mana dia mungkin dari? Ya, dari mana dulu? Oke. Sebelumnya sudah dikasih tahu ya kalau misalnya jurnisnya itu di sini disuruh presentasi juga sambil sama tanya jawab. Sudah tanya. Nah, sambil belajar juga ya, jadi vlog itu kan identik dengan cheerful atau ceria, gitu. Ceria, kita bisa mendapatkan ceria itu sebenarnya dari banyak hal. Salah satunya dari suara aja. Misalnya saya nggak melihat kamu ngomong, tapi hanya mendengar suara saja, itu sudah terdengar itu suara yang ceria atau bukan. Kemudian kalau ditambah lagi vlog ini yang menunjukkan wajahnya, berarti wajahnya juga harus ceria kalau misalnya suaranya ceria. Nah, mungkin untuk selanjutnya yang tambahkan lagi seperti itu, jadi identik dengan ceria, cerianya lebih ditambah lagi. Jadi kemudian suara-suaranya juga jangan terlihat mendayu-dayu sedih, jangan seperti itu karena ini kan mau disajikan ke orang lain supaya ditonton.
Jadi kamu harus cari yang suaranya gimana sih, suara yang ceria itu kan bisa diatur juga. Oke. Vlog ini tadi judulnya apa? Ayo belajar di madrasah, madrasah mandiri dan berprestasi. Kira-kira prestasinya apa saja? Coba bisa dijelaskan lagi? Ya, prestasinya lagi. Contohnya? Mengikuti lomba. Contohnya lomba apa? Kalau di madrasah itu belajarnya apakah sama sih dengan sekolah-sekolah yang bukan madrasah? Karena ini kan sekolahnya negeri ya. Jadi apakah sama kira-kira pembelajarannya, membedakan pembelajaran di madrasah sama pembelajaran di sekolah lain itu apa? Menurut kamu? Ya, ada pelajaran umumnya. Kemudian, apa lagi? Sudah. Di madrasah cuma ada pelajaran umumnya. Religi nggak ada? Religi yang bersifat keagamaan. Ada dong. Tapi di sekolah Mungkin kalau di madrasah lebih spesifik ya pembelajarannya, ada fikih, kemudian akidah akhlak, kemudian sejarah Islam. Ya, tapi kalau di sekolah yang lain yang mungkin bukan madrasah itu hanya kulitnya saja, jadi hanya sebagian saja. Dan tadi ketika membuat video, editnya gimana? Edit sendiri atau dibantuin atau gimana? Gimana sama? Mungkin ada yang perlu kamu sampaikan, tadi kan masih belum menyampaikan beberapa materi sama. Kira apa yang mau kamu sampaikan dari vlog ini? Selain ketika orang menonton, setelah menonton, kira-kira apa? Aku belajar di madrasah. Baik, terima kasih buat nomor peserta 5. Selanjutnya dari Dewan Juri satunya. Oke, karena tadi kan bukannya pakai pantun, jadi saya mau balas pakai pantun. Jeruk itu adalah buah. Yang ingin saya tanyakan adalah ini mengenai kontribusi. Saya ingin tahu sih, apa kontribusi itu artinya peran. Jadi apa sih yang udah jenengan lakukan? Peran yang paling bermakna selama sekolah di madrasah itu apa? Coba kasih tahu saya. Kan pasti ini kelas berapa sekarang? Kelas 8. Berarti udah mau 2 tahun yang di sekolah. Dan selama beberapa tahun itu pasti kan pernah melakukan peran. Apa yang pernah jenengan lakukan yang paling berkesan di hati jenengan itu apa?
untuk madrasah untuk sekolah. Kemudian ini kan juga berbeda. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita munculkan nomor urut tampil 6. Tepuk tangan semuanya, nomor urut tampil 6. Oh, sebentar. Nomor urut tampil 7, ya, sebentar. Sekarang nomor urut tampil 6, adakah? Ya. Oke. Langsung kita panggil nomor urut tampil 7. Silakan. Berikan plus penerian. Bagi kreativitas berbahasa sampah ini dikerjakan oleh mahasiswa-mahasiswa dari Madrasah Sanadiyah Nurul Hidayah Desa Tropodong, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.
Ya, di sini apa tuh madrasah hebat itu adalah madrasah yang adalah madrasah hebatnya itu adalah peserta didik yang mandiri dan berani untuk berprestasi dalam bidang akademik maupun non akademik. Pada video pertama, siswa-siswi madrasah memasuki sekolahnya untuk mencari ilmu dan mengembangkan bakat-bakat yang mereka miliki. Dan mereka juga sangat tertib dalam melakukan pembiasaannya. Ibu sudah terbiasa. Sebelum melakukan kegiatan apa tadi, seluruh siswa-siswi madrasah diberikan tugas sebagai tanggung jawabnya. Sebenarnya membersihkan halaman kelas atau sekolah agar terlihat bersih dan rapi, dan mereka akan bisa mengenal apa itu tanggung jawab dan apa itu kedisiplinan. Setelah tanaman, mereka juga melakukan apel pagi, yaitu sama-sama dan bapak dan ibu guru. Pada jam pembelajaran, siswa-siswi madrasah sangat aktif dan tertib dan mampu memahami apa yang bapak dan ibu guru mereka sampaikan. Nah, bisa kalian lihat di situ ada beberapa siswa-siswi madrasah yang mendapatkan jalur prestasinya. Lihat mereka yang dimiliki oleh bakatnya sendiri, lalu dikembangkan dan mendapatkan jalur prestasi, lalu diterima di berbagai sekolah SMA ini. Nah, yang dimaksudkan kejujuran yaitu mereka tuh kayak mampu kayak selalu bersikap jujur dalam melakukan hal apapun itu. Tentunya ini dalam hal jual beli. Itu ceritanya kayak gak ada orangnya itu. Terus dia tuh kayak ambil makanan terus mengambil namanya sendiri, terus menerima namanya sendiri. Terus nanti kalau uangnya ada kelebihan atau kekurangan bisa langsung kembali lagi. Pada ini itu kegiatan jalur prestasi siswa-siswa dari madrasah. Tentunya ini kayak membuat melaksanakan tugas portofolio produk yang mereka ciptakan melalui bakat-bakatnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya sesi tanya jawab dari kedua dewan juri. Halo, silakan dulu. Ini tadi udah cukup baik ya, cuma mungkin videonya agak niche sama syuting. Jadi agak goyang sedikit gitu. Untuk pertanyaannya sudah siap? Menurut jenengan, apa sih definisi mandiri itu sendiri? Itu kayak contohnya tuh kayak sama dengan kebersihan gitu. Terus kayak melaksanakan tiket, Apalagi? dan dalam kegiatan jauh juga mandiri. Kalau sikap mandiri yang sudah jenengan lakukan yang berkontribusi untuk madrasah apa? Lalu kayak
Baik, peserta nomor urut 7. Kalau tadi kan sudah dijelaskan apa saja rutinitas yang ada di madrasah. Namun kemudian pertanyaan saya, kira-kira apa yang kamu dapat buat diri kamu sendiri setelah membuat vlog itu? Saya bisa ada lagi? Jujur ditunjukkan dari kartu kejujuran tadi ya. Oke, terus ada lagi? Sudah. Oke. Selain itu, sama seperti pertanyaan yang sebelumnya, kira-kira orang menonton vlog kamu menurut panjenengan itu lebih bisa nggak orang lain itu kira-kira melihat vlog kamu sudah tahu amanatnya atau pesan yang mau kamu sampaikan di situ? Kira-kira pernah nggak misalnya tadi menurutmu? Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan buat nomor urut 7. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah semuanya. Baik, tadi penampilan dari nomor urut tampil 7. Sekarang peserta yang terakhir ya, karena yang mengikuti lomba awalnya 9, kemudian mengumpulkan video 8, kemudian tadi ada beberapa lomba yang double yang diikuti, terus dia memilih cabang lomba lainnya. Selanjutnya langsung kita tampilkan peserta terakhir nomor urut 8. Ya, silakan. Tepuk tangan semuanya.
bimbingan mental dari ibu-ibu ramah di bimbingan konseling. Awalnya aku malu dan tidak bisa percaya diri, tapi aku mau mencoba dan motivasi Ibu BK benar-benar manjur di diriku. Jangan takut terhadap peningkatan, BK itu sangat menyenangkan, sangat friendly, sangat bersahabat ya guys. Nah, di sini kalian bisa berprestasi jika kalian mampu belajar pesan dari Mas Kevin, dan kalian bisa termotivasi dari BK jika kalian melakukan bimbingan BK seperti aku tadi. Nah guys, terima kasih, sekian dari aku, terima kasih telah menyaksikan videoku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selanjutnya akan ada sesi presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatta Abdurrahim. Saya dari nomor urut 8. Mohon izin untuk lewat juri, saya ingin menunjukkan atau mempresentasikan hasil vlog saya, yaitu yang beride bimbingan konseling. Mengapa saya memilih ide bimbingan konseling? Karena agar para orang awam itu tahu tentang bimbingan konseling. Bimbingan konseling itu tidak semenakutkan yang orang awam kira. Karena bimbingan konseling itu intinya yaitu jantung madrasah atau sahabat siswa lah intinya, yang bisa membimbing siswa secara spiritual dan lebih baik lagi. Dan BK itu zaman dulu ya, BK itu kan ditempatkan untuk intinya yang diketahui tentang anak-anak yang nakal, anak-anak yang bandel. Dan sekarang itu tidak, karena BK itu untuk pembimbingan siswa, untuk mendukung siswa lebih baik lagi, dan tidak untuk anak-anak nakal. Dan BK itu bisa membimbing kita secara spiritual dan secara keagamaan. BK itu tidak hanya membimbing saja, BK itu juga memberi fasilitas dengan mengajar, dengan banyaklah seperti membimbing, memberi nasihat. Itulah kegunaannya BK. Dan BK itu adalah ya sahabat madrasah, jantung madrasah, dan sahabat siswa-siswi. Ya, itu saja yang saya sampaikan dalam video saya untuk debat juri. Ada yang ditanyakan? Ada. Saya mau bertanya di sini karena memang ada sesi tanya jawab ya. Jadi setelah presentasi ada sesi tanya jawab. Sudah terlatih menjadi MC berarti ya? Iya. Kalau di sekolah biasanya MC apa aja? Yang pertama itu MC untuk diklat jurnalistik di aula ini. Ya, di sini. Dan yang kedua itu MC gebiar kreativitas yang ditunjukkan untuk video ini tadi. Yang ketiga itu MC kelas meeting. MC kelas meeting berarti sudah bisa menjadi MC untuk suara-suara yang ceria seperti itu, sudah terlatih dong ya, sudah berpengalaman. Ya sedikit, kadang-kadang juga nervous. Sekarang kelas berapa? Kelas 7. Oh, masih kelas 7. Oke. Pertanyaan saya, kamu edit videonya dibantuin nggak? Dibantuin sama pembina saya. Oke, dibantuin sama pembina. Kemudian ketika orang lain melihat vlog kamu, kira-kira apa yang membedakan dari vlog-vlog peserta yang lain tadi? Karena vlog yang peserta lainnya kan tentang itu keunggulan madrasah, tentang kegiatan di madrasah. Tapi kalau saya kan vlognya tentang bimbingan konseling yang membimbing siswa lebih baik lagi. Oke, bimbingan konseling yang membimbing siswa ke lebih baik lagi. Iya. Pesan saya, mungkin ketika kamu membuat video tadi lebih ditekankan lagi buat BK-nya. Jadi kan kamu spesifik mengambil BK karena katamu tadi BK itu adalah jantung madrasah seperti itu. Dari awal mungkin lebih ditegaskan lagi bahwasanya yang mau kamu ambil dari vlog ini adalah BK, karena BK menurutmu jantung madrasah. Gimana sih jantung madrasah itu? Seperti jika tidak ada BK itu para siswa-siswi pasti akan kebingungan untuk motivasi prestasinya, untuk motivasi dia memilih seperti kelas 9. Dia pasti bingung untuk memilih ke sekolah lanjut SMA di mana gitu kan. Dan yang saya ketahui BK itu
menyarankan ke sekolah ini, sekolah favorit mereka. Selain itu ada lagi? Tidak ada. Itu yang saya ketahui. Oke. Kira-kira keunggulan dari vlog kamu apa? Selain yang membedakan tadi yang kamu ceritakan. Saya bisa menunjukkan untuk orang awam bahwa BK itu tidak semenakutkan yang orang awam kira. BK itu sahabat siswa-siswi. Keunggulan dari vlogmu itu selain itu maksudnya mungkin secara teknis atau yang lain? Itu saja yang saya. Itu saja. Oke. Ada yang mau kamu sampaikan? Jadi untuk kalian yang masih takut dengan BK itu tidak semenakutkan yang kalian kira. Baik, terima kasih. Sudah siap? Ini tadi dibuka dengan jam scare ya, jadi saya agak kaget tadi. Saya kira sederhana saja ya. Sebelum masuk ke madrasah sama sesudah masuk ke madrasah, perubahan apa yang terjadi dalam diri jenengan? Dulu saya itu kan dari SD, jadi belum tahu tentang sopan santun, tentang agama, dan saya masuk madrasah itu saya baru tahu ternyata madrasah itu ilmu agamanya dibagi menjadi fikih, Al-Quran, hadis, ternyata banyak lah. Dan dulu yang saya ketahui kan cuma PAI saja, dan ternyata saya masuk madrasah ya banyak, dan itu merubah ilmu agama saya, terus sopan santun saya, karena di madrasah ini sangat mendidik sopan santun dan keagamaan. Meskipun juga pelajaran lainnya itu juga kurang, tapi ya sepadan, beda, tapi memiliki perbedaan antara pelajaran lain dan pelajaran keagamaan. Udah keren public speaking-nya, tetap dipertahankan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokusnya mana sih? Ya, itu tadi peserta nomor urut tampil 8 yang juga sebagai peserta terakhir yang tampil di video vlog kali ini. Selanjutnya nanti akan ada sesi pengolahan nilai oleh dewan juri, jadi mohon ditunggu. Mungkin butuh berapa menit? 15 sampai 30 ya? Ya, mau untuk peserta dan pembina vlog silakan istirahat sebentar. Mungkin rentang 15 sampai 30 menitan. Nanti akan dipanggil lagi. Ya, nanti kembali ke sini lagi. Mungkin silakan ke kantin sekolah.